Lah, kenapa deh? Dikit-dikit di blok, dikit-dikit situs terlarang. Ya elah. Dikiranya gue gak bisa jebol akses masuk apa? Sekarang kan zamannya VPN, tinggal otak-atik DNS-nya sedikit, langsung rontok deh firewall-nya. Percuma aja, pemerintah mau ngebatasin kayak gimana pun bakalan percuma aja. Gak akan mempan. Belum aja gue download satu persatu videonya. Terus gue sebarin deh ke banyak orang via Telegram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Aktivitas meretas atau yang dalam bahasa lebih familiar dengan istilah hacker, itu sebenarnya aktivitas yang tergantung tujuannya apa kita lakukan hal tersebut. Artinya dia bisa menjadi sesuatu yang positif atau justru sebaliknya menjadi sesuatu yang negatif. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, apapun aktivitas kita, bernilai tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang bernilai pahala atau mendatangkan manfaat untuk orang banyak, itu bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Begitu pula dalam aktivitas meretas atau orangnya disebut hacker. Walaupun belakangan ini istilah ini lebih mengarah kepada konotasi yang negatif, karena memang tidak bisa kita pungkiri banyak sekali orang-orang yang Allah karuniakan kemampuan di dalam menghack atau meretas informasi-informasi private atau informasi-informasi rahasia yang mereka lakukan dalam bentuk hal-hal yang merusak atau merugikan. Tentu hal ini yang menjadikan sebab aktivitas ini menjadi negatif. Namun demikian, syariat Islam sebagai ajaran yang sempurna memberikan pandangan terhadap aktivitas meretas atau hacker ini. Dia bisa menjadi sesuatu yang bernilai pahala besar, bahkan bisa menjadi kategori bentuk jihad fisabilillah ketika digunakan untuk hal-hal kebaikan. Sebagai contoh, di negeri yang kita cintai, negeri yang amat sangat beragam, tentunya dibutuhkan kecakapan di dalam memanage negeri besar ini, termasuk di dalam mengatur arus informasi, media sosial ataupun dunia maya yang begitu amat sangat gencar, yang jika tidak diatur maka bisa menjadikan tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat menjadi kacau. Karena betapa besarnya peranan informasi menciptakan situasi kondisi menjadi tenang atau justru sebaliknya. Dalam hal ini, negeri yang kita cintai, pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui Kominfo dengan divisi-divisi yang ada di bawahnya mengatur tentang bagaimana arus informasi ini bisa dimanage dengan baik. Di antaranya lewat kerja para peretas yang berusaha untuk ngeblok atau mengcounter berbagai macam situs-situs yang bersifat menghancurkan sendi-sendi nilai moral bangsa. Di antaranya adalah situs-situs porno atau situs-situs pornografi, situs-situs film biru, dan yang semisalnya. Sudah dengan berbagai upaya yang penuh kesungguhan dilakukan oleh Kominfo untuk berusaha ngeblok situs-situs tersebut. Akan tetapi mereka pun tidak kalah gencarnya. Oleh karenanya dalam hal ini tentu aktivitas meretas yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, para aparat, ini adalah sesuatu bentuk aktivitas yang sangat positif dan semoga bernilai pahala besar insya Allah. Karena tentu kita semua memahami betapa dampak buruk yang akan muncul jika hal seperti ini tidak di-counter. Kita bisa melihat bagaimana angka penyimpangan seksual
angka kebebasan seksual yang dialami oleh anak-anak negeri ini semakin tinggi angkanya. Ini tentu hal yang sangat merisaukan kita semua. Dan ini tidak lepas dari perbuatan yang dilakukan oleh para hacker yang mereka dengan begitu amat sangat bersungguh-sungguh menyebarkan informasi-informasi yang sifatnya merusak. Padahal di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan kerusakan. Wala tabghil fasada fil ardi. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kemudian Allah menegaskan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya aktivitas merusak ini tidak hanya sesuatu yang sifatnya zahir, kelihatan dengan kasat mata. Misalnya sebagian pihak melakukan pencemaran lingkungan, penebangan hutan secara besar-besaran tanpa adanya penanaman kembali pohon-pohonnya. Ini kita akui adalah bentuk perbuatan merusak yang sangat merugikan. Tapi ternyata ada satu perbuatan merusak yang jauh lebih besar daya rusaknya, yaitu dengan tersebarnya situs-situs yang bisa menghancurkan nilai-nilai moral atau nilai-nilai agama yang menjadi pegangan bangsa kita, negeri yang kita cintai, yaitu bangsa Indonesia. Oleh karenanya, ayo mari kita bantu pemerintah kita dalam hal ini yang digawangi oleh Kominfo yang telah berusaha sungguh-sungguh memagari bangsa ini agar moralnya tetap terjaga dari serangan penyebaran situs-situs porno yang dilakukan oleh para hacker. Dan ini tentunya aktivitas hacker yang negatif yang seharusnya kita jauhi agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di kehidupan akhirat kelak. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا